warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nur saliki wa amalil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif al-Alim al-Alamah Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab ke-12. Kemarin bab Fadilah Masjid sampun. Muga-muga kula kali panjenengan iki termasuk tiyang sing ditakdirna Allah gampang sambung kali masjid. Atine, perilakune, kegiatane, utamane ketika sholat, ngutamakno sholat ten masjid. Ya jamaah. Sakniki bahas tentang imamah. Kula ningali warga Al-Hijrah ini derek nate sembahyang kali imamah. Tak tahu nih mboten nate imamah. Udeng-udeng. Oh serban, Terus Syekh Tony namanya. Wonten khoe lho ya. Mboten wonten khoe baitan. Bahaya kok syaitoni. Kuyen Pak Tony. Wonten Syekh Tony. Nah, itu yang namanya sinten Tony. Kepanjangannya syaitoni repot. Kuyen Pak Tony. Imamah, sakniki imamah. Imamah itu bagaimana sih statusnya? Apakah sunnah? Apakah bagaimana? Wong lanang imamah. Syekh imam apa? Pakai imamah. Pun kula waos nggih. Al-babu atsani asyara. Adapun bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, menjelaskan tentang fadilah keutamaan memakai imamah. Jadi boleh pakai serban, boleh pakai seperti apa udeng-udeng paham ya. Yes, nonggone sirah. Umumnya itu imamah. Rawa Wa'ilah bin Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ada namanya Wa'ilah bin Asqa meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah yusholluna, yaitu memintakan, kalau malaikat memintakan rahmat dan maghfirah. Ya. Malaikat itu ketika ada, ini bab sholawat dulu. Seorang umat atau seorang hamba ketika bersolat kepada Nabi, ke Allah artinya tolab. Tolab itu meminta, memohon. Kita berdoa, insya Allah tidak akan lepas dengan kalimat sholawat, mengikuti ajaran guru-guru kita. Entah itu di awal doa atau di akhir doa itu pasti dilafalkan sholawat. Artinya kalau ke Allah tolab, meminta, memohon, kemudian didengar malaikat. Malaikat itu istighfar, memintakan ampunan dari Allah. Maka dari meminta, memohon, kemudian istighfar, turunlah rahmat dan maghfirah. Insyaallah orang yang ahli sholawat itu dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah sekarang bab imamah, memakai imamah. Ada satu redaksi hadis mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala ashabil amaim, yaitu kalau malaikat memintakan ampunan, Allah menurunkan rahmat terhadap siapa? Ashabil amaim,
yaitu orang yang senantiasa memakai imamah. Kalau kopian berarti kalau rahmati Allah, masa apa ya? Khususnya ini yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, tegese ketika melaksanakan sholat Jumat. Jadi ibu-ibu, pas bapak-bapak Jumatan, Pak kagak imam apa? Kata nih, karena bapak ojo deh gue dikongoni imami repot. Kalau jelaskan sih. Fa'in akrobahul al-har fa'in akrobahu al-har. Kalau jadi Indonesia ini tropis, enak, kadang ya panas tapi nggak begitu panas, adem ya nggak begitu adem. Beda dengan Syarqul Ausat, yaitu Timur Tengah. Bahasanya orang Eropa itu Syarqul Ausat. Orang Arab sendiri tidak pernah mengatakan Syarqul Ausat. Jadi Syarqul Ausat, Timur Tengah itu istilah yang dipakai orang-orang Barat. Orang-orang apa? Barat. Sebagai identitas Timur Tengah. Ke timur terus rotok tengah. Kalau sampai panas bagaimana? Panasnya mengganggu akrobahu al-har, akrobahu al-har. Panas. Imamah ya sumuh. Kadang pakai kopi, ada bapak-bapak itu pakai songkok hitam, biasanya milih sing ono AC ini ya. Ya. Soalnya kadang pengap ngoten nggih. Katanya ada yang seperti sama imamah, apalagi imamah. Fala ba'sa binas'iha qabla sholati wa ba'daha. Maka boleh, ini fadilah tentang sholat menggunakan imamah. Maka boleh melepas imamahnya sebelum ia melaksanakan sholat Jumat, au ba'daha, utawa melepas imamah setelah pelaksanaan sholat Jumat. Boleh palakan. Walakin akan tetapi layan zi'u fi waktu sa'yi. Tapi kalau seumpama Pak Arif niat pakai imamah dari rumah ini, dari dalamnya menuju masjid, tiba-tiba ketemu Pak Yudi, Syekh tekondi, kocloki ngoten semua. Wah, mentalnya tidak kuat, moro-moro ambek melaku dicoba tak coba lah. Sambil berjalan menuju masjid, ini tidak diperbolehkan. Walakin la yanzi'u fi waqti sa'i minal manzili ilal jumu'ati, dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau ingin melepas ya di dalam masjid tak apa-apa, atau di rumah, tapi jangan di jalan. Wala fi waqti sholati, dan jangan sampai melepas imamah ketika waktu sholat. Ini jenenge nambahi gerakan sholat. Makanya orang guyonan, sapa wong salat nganggo imamah batal salate. Sapa wong salat nganggo imamah napa? Batal salate. Lho ya apa kok batal? Wong salat nganggo imamah. Paham ya? Artinya dia menambah pergerakan iku guyone. Ono wong salat nganggo imamah batal salat. Soalnya ketika dia salat memakai imamah maksudnya gitu. Makanya wala fi waktu sholat, wala inda su'udil imam al-mimbar. Dan tidak pula melepas imamah ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Mau. Faman lago fala jum'atalah. Sapa sing nglakoni perkara-perkara sing sia-sia itu itu melepas imamah ketika imam naik di atas mimbar itu lago, termasuk lago, sia-sia. Wala fi khutbatihi, begitu juga ketika posisi imam dalam keadaan khutbah. Kada fil ihya, begini yang dijelaskan tentang penjelasan ini dalam kitab Ihya. Hakikatnya bagaimana sih? Hakikatnya seperti ini. Di dalam syarah Muslim, jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim itu dijelaskan seperti ini. Jangan cek semerap. Imamah itu kadari seperti apa? Atau sunnah banget, sunnah muakkad maksudnya. Lek gak gawe imamah iki makruh, gak gawe imamah iki gak oleh kesunahan apa bagaimana? Dijelaskan supaya jangan tahu ini. Wa illam yalbis al imamata hal alaihi ithmun. Kalau ada orang yang sholat, saya ngomong sholat ya,
tidak mengatakan di luar sholat, tidak memakai imamah, apakah dosa? Karena imamah itu sebuah identitas. Ketika ada pertanyaan seperti itu dijawab, la laisa alaika ithmun. Tidak, kalau orang sholat tidak memakai imamah tidak dosa. Artinya sholatnya tetap sah dan tidak mengurangi kadar pahalanya sholat. Yang terpenting syarat-syarat terpenuhi, yaitu nutup aurat. Lakin ya baqo anan Nabi sallallahu alaihi wasallam la bisaha wa la bisa ashabu. Tapi imamah itu pakaian atau kain yang dipakai oleh Nabi dan dipakai oleh para sahabatnya Nabi. Jadi jenengan tidak boleh serta-merta mentang-mentang jenengan gak biasa ke imamah terus ndelok wong gawe imamah terus jenengan sinis. Gaya karena apa? Dalam hadis imamah itu pakaian atau kain yang dipakai oleh Nabi dan juga dipakai oleh para sahabat. Wahya min sunanil adah. Lah ini disebutkan. Imamah itu kesunahan karena kebiasaan. Umumnya wong Arab iku nganggo imam. Jadi terus gak gawe syariat maneh. Lek ngono gawe kebiasaan, Gus. Lek nonggone Arab gawe imamah, nonggone kene gawe belangane gitu, Pak. Paham ya? Ku jenenge gawe-gawe mah. Artinya Nabi itu memakai imamah pada dasarnya adalah sunnal adah. Sunnah yang menjadi adah. Sesuatu yang dilakukan Nabi itu menjadi kesunahan. Derajatnya seperti pakai cincin. Paham ya? Seperti pakai apa? Cincin. Apa pakai baju? Ya, Nabi pakai baju, Nabi pakai cincin. Tapi minal adah, dari kebiasaan. Lah dari kebiasaan itu bisa bernilai ta'abbudiyah. Nah ini enaknya kita itu. Dari kebiasaan bisa bernilai ta'abbudiyah, bernilai ibadah. Dari mana? Innamal a'malu binniyat. Makanya paling enak panjenengan ketika pakai imamah, panjenengan ketika pakai akik, pakai cincin, panjenengan pakai pakaian yang bagus, rapi, bersih, ya, suci, indah. Maka sing paling enak menurut Sahih Muslim adalah fa in labistaha iqtidaan bin nabi. Kalau kamu memakai sesuatu yang menjadi kebiasaan itu tadi niat niru kanjeng Nabi, artinya tafaulan itu mau iqtidaan bin nabi. Sampeyan kok gawe pakaian bagus, rapi. Nah ini Nabi seneng ambek rapi dengan dan juga seneng ambek kebagusan, wangi-wangi. Nah ini iqtidaan bin nabi. Maka bagaimana? Fahuwa hasanun, maka itu dikatakan baik. Pakai apapun yang menjadi, pakai baju termasuk. Pakai baju yang bisa menutup aurat kita, ini termasuk bagian daripada iqtidaan bin nabi. Wa intaro kadzalika, kalau sampai meninggalkan bagaimana? Enggak pakai imamah, enggak pakai ali-ali, enggak pakai baju yang bagus, yang rapi, enggak pakai wewangen, fala itsma alaihi, maka tidak dosa bagi dia. Enggak sampai dosa seperti itu. Imamah. Jadi kalau ada orang pakai imamah, jangan sampai kita langsung menilai negatif, paham ya? Karena kita tidak memakai imamah. Saya punya saudara, kebetulan saudara saya itu renor-renor. Ini tahadus bini, anaknya Pak D saya, renor-renor, alumni Temboro ya. Alumni Temboro. Tapi asik orangnya, alim, hafal Quran ya alim. Suatu ketika di Lamongan, tahadus bini mah cerita. Ada di masjid daerah Lamongan itu besar, enggak tahu masjid apa itu. Pokoknya ada masjid Muhammadiyah ya. Masjid itu emang punya Muhammadiyah. Fotonya Yai Ahmad Dahlan itu ada satu ruangan mungkin ya, besar sekali fotonya Yai Ahmad Dahlan. Nah, kakak saya ini memang apa ya,
istilah kita tuh jamaah tabligh. Semerap ya? Jamaah tabligh Semerap ya? Jadi pakai imamah, mana-mana pakai imamah, pakai jubah, Pakistanan tahu apa? Istilah Pakistanan. Sholat lah, nongkrong di masjid Muhammadiyah itu sholat. Pengurusnya tawelo iya. Kalau pengurusnya Bayudi tawelo itu, diwondi. Sholat di masjid Muhammadiyah, tawelo terus. Setelah sholat, ya sama-sama sadar. Yo ditelok ya ndak penak, ndelok wong ndak penak. Akhirnya saling tegur. Akhirnya tegur itu tanya, "Saking pundi, dari mana?" "Oh, saya dari Surabaya dari ini." "Sampean ini alirannya apa?" Langsung gitu. "Sampean ini alirannya apa?" aja deh. "Kenapa?" "Enggak. Takutnya masjid ini kemasukan aliran-aliran yang tidak sama." "Ini masjid apa ini?" "Muhammadiyah." "Oh, Muhammadiyah," kata kakak saya. Kebetulan ada fotonya Yai Ahmad Dahlan besar sekali. Lah fotonya Yai Ahmad Dahlan pakai imamah. Kenapa? Pakai apa? Imamah. Sampai Muhammadiyah ditanya sama kakak saya. "Iya Muhammadiyah." "Saya lebih Muhammadiyah dari antum." Lihat fotonya Ahmad Dahlan pakai imamah, saya pakai imamah. Paham ya? Antum gak pakai imamah, berarti saya lebih Muhammadiyah daripada apa? Guyon ini. Ya, salah kuliah hal lah. Ini tidak usah langsung sih. Karena ini sunnal adah, kebiasaan ya. Namanya kebiasaan itu ya karena kebiasaan. Bukan karena sesuatu yang langsung bernilai ta'abudiyah, bukan. Tapi kebiasaan itu bisa bernilai ibadah. Contoh satu contoh. Jenengan mendapati batu ndek jalan. Paham ya? Minggirno watu no teko dalan nengahi lek kena wong iso ndelosor sok tiba terus jenengan pinggirno. Itu sesuatu yang biasa. Tidak bisa dinilai ibadah kecuali jenengan tak inggirno wedi kena wong. Nah, iki ada satu niat nulung bisa sesuatu yang remeh seperti itu. Nyinggirno waktu nok dalan cek gak sampai kena orang kesandung atau bagaimana, itu bisa bernilai ibadah dari apa nih? Niat. Maka apapun yang kita pakai, imamah kah, surban, ake, ali-ali, kemudian pakaian bagus ya, sesuatu yang menutupi aurat kita niatkan iqtidaan bin Nabi, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tusannu al-imamatu lis-shalah. Lebih-lebih lagi pakailah imamah ketika kamu dalam keadaan sholat. Itu utamanya itu. Utawa likosdit tajammul, niat memperindah. Sesekali jenengan di rumah ngoco gaya imamah. Ambek jenggotnya dingin-dingin didik. Aku kok Arab ini. Bojonya ngarep, ya Arab ate genah jadi. Artinya itu litajamul. Uang itu biasa pakai kopiah. Kan kita kan memantaskan diri pakai kopiah, gak biasa kopiah putih. Biasanya songkok hitam, kan enggak enjoy gitu kan. Karena kebiasaan kita. Kalau kita niatkan sama napa kok gawe songkok hitam, tajamul. Aku lek gawe songkok hitam iki jari bojoku tambah ketok manis e. Tajamul. Lek pas gawe kopiah ireng tok maksudnya. Paham ya? Diniatin apa? Tajamul. Bismillah gitu. Jadi pokoknya likosdi tajamul. Terus dijelaskan juga di dalam Sunan Abu Dawud. Labsul imamah min albisa al-jaizah. Pakaian atau imamah. Imamah itu termasuk bagian daripada albisa al-jaizah. Pakaian kebesaran atau pakaian penghargaan. Apa? Pakaian apa? Penghargaan. Wala yuqalu inna man lam yalbis al imamata yakunu qad taraka sunnah. Maka jangan sekali-kali
Kamu berani mengatakan orang yang nggak pakai imamah berarti meninggalkan kesunahan? Enggak. Dalam Sunan Abu Dawud ditolak seperti itu. Karena apa? Itu adalah al-jaizah, al-bisa al-jaizah. Pakaian yang untuk penghargaan saja. Nanti ada hadis yang menjelaskan. Walakinnal insanu yu'ajjaru ala qasdi ilaihi mau. Tapi menungso iku dikei ganjaran, dikei pahala sesuai dengan niatnya. Lek niate nganggo imamah iktidaan bin Nabi ya oleh pahala iktidak. Artinya iki kebiasaane Nabi nganggo imamah. Iki kebiasaane para sahabat nganggo imamah. Tapi lek sekedar horor, bahaya horor, menipu. Napa? Menipu. Ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Itu bab tentang kesunahan imamah. Syekh Zarkashi, ada ulama namanya Az-Zarkashi, itu mengatakan anau haramun, haram nganggo imamah. Kok iso nganggo imamah kok haram piye? Ala ghairi soleh, kalau yang make bukan orang soleh. Nggih, rada hati-hati, paham nggih? Rada napa? Hati-hati. Fa innahu yahrumu ala ghairi soleh. Sapa wong sing nganggo imamah terus dia itu gak soleh, artinya dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mek kemasane tok. Haram bagaimana at-tazayyu, yaitu berhias bihi dengan imamah, in gharra bihi ghairahu, kalau dia memakai imamah niat menipu orang lain. Itu kiai gede rek. Apa imamah itu loh, Masya Allah. Tapi hakikatnya kosong. Kayak ini bahaya. Paham ya? Tambah bahaya. Sebab punya niat apa? In gharra bihi ghairahu. Niat nipu. Aku iki syekh teko ndi? Teko Jember. Biasanya disebut ngene, Syekh Andika Al-Jemberi. Soalnya gak imamah. Jadi Al-Jemberi. Nganggo imamah. Lek kagak imamah ya Jember ngono tok. Paham ya? Krana nganggo imamah dirubah didik. Lah kok niat gharra bihi ghairahu, niat nipu orang. Bahaya ini, paham ya? Ya artinya dia menyalahgunakan pakaian-pakaian keindahan, pakaian-pakaian penghargaan untuk apa? Menipu orang lain. Sampai ini paling hati-hati ini. Hatta yadhunna sholahahu, sampai orang itu menilai dia itu ketika pakai imamah, wong iki wong soleh, padahal kosong blong, gak ono isine. Artinya gak duwe ilmu nih. Kok wani nganggo imamah dengan niatan seperti itu? Kata Imam Zarkashi apa? Haramun apa? Haram. Nah, kalau kita, saya yakin panjenengan yang ada di sini orang-orang soleh pakai imamah boleh-boleh saja. Yang penting tadi kak niat bujuki nganggo pakaian itu mau. Nah, saya pernah cerita itu, yang ada orang senengane nganggo pakaian ulama, nganggo pakaian kiai, jadi ditelok kilo kiai, kok ngerti pakaian koyo kiai. Waktu memandikan mayit itu, masih ingat ya? Wani ngetusi kecuali wong itu menilai wong iki sing pantes ngetusi mayit. Ternyata ketika ngetusi gak iso, akhirnya mayitnya lugur di sungai. Jarine sing ngetusi mayit iki wali. Kok iso? Jasadnya diangkat sampai malaikat, padahal kentir. Gara-gara gawe pakaiane ulama sampai ono wong nyongko dhek napa? Ulama. Ya imamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi. Nah iki mau. Imamah itu tijanul arabi, mahkota kanggone wong Arab. Napa? Mahkota terkhusus untuk orang Arab. Ai hiya lahum bimanzilatit tijan lil muluk. Karena orang yang memakai imamah itu derajatnya seperti raja, pakaian kerajaan. Kita lihat Raja Qatar, apalagi, pokoknya sana semua, Saudi, kerajaan-kerajaan itu imamah itu tidak lepas. Ya itu pakaian seperti itu.
Nah, istilahnya adalah al-amaimu tijanul Arab, yaitu mahkota bagi orang li'annahum aktsaru ma yakunu bil bawadi ru'usuhum maksyufatan. Karena orang-orang Arab yang biasa itu hidupnya rata-rata bil bawadi. Bawadi itu wadi-wadi, gunung-gunung, pelosok-pelosok. Orang-orang pelosok itu nggak pakai imam. Lah orang-orang yang terhormat itu biasanya dinilai dari pakaiannya beda. Salah satunya dari pakaian adalah imam. Wal amaimu fihim qalil, dan yang memakai imamah itu sedikit, yaitu orang-orang terhormat saja. Beda dengan orang-orang biasa. Terus kemudian ada satu hadis, fa idza wada'ul amaima wada'u izzahum. Kalau dia sudah memakai imamah berarti dia sudah memakai kehormatannya. Atau kebalikannya, ketika dia sudah melepas daripada imamahnya, maka dia sudah pula melepas kehormatannya. Oh, sampai seperti itu. Karena tadi berdasarkan dari hadis apa? Al-amaimu tijanul Arab, yaitu mahkota bagi orang Arab. Ono lafaz lagi wada'allahu izzahum. Kalau ada orang memakai imamah, seketika itu Allah meletakkan kehormatan bagi dirinya. Atau orang yang sudah tidak berimamah, maka dibalikan seperti tadi pemahamannya itu, ya kehormatannya ya gak didelok maneh. Biasanya orang itu lihat dia pakai imamah di majelis taklim, di majelis zikir, di masjid, di pengajian, dia apa. Kemudian dalam satu waktu orang itu biasa lihat dia pakai imamah. Dalam satu waktu dia ke pasar, ke PGS ini, gak ke imamah, gak ada orang kenal. Karena apa? Karena kebiasaannya dilihat pakai apa? Imamah. Maka penghormatannya beda. Gak ada yang kenal. Wong denger itu kok imamah kok. Kayak wong biasa. Nah itu resikonya seperti itu kalau membiasakan itu tadi. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yaitu kemuliaan di hadapan Allah adalah tergantung ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada lagi, imamah itu simbol para ulama. Ya tadi Nabi, ashab, para sahabat, terus turun temurun ulama. Karena apa? Al ulama'u warathatul anbiya. Al ulama'u warathatul anbiya. Simbolnya, syiarnya ulama itu pakai imamah. Tentu dengan apa ya, kredibilitasnya ya. Artinya ulama-ulama tenanan. Li'anna ma'murun binashril ilmi, karena para ulama itu memakai imamah karena apa? Ada satu perintah menyebarluaskan ilmu, yaitu tadi Nabi pakai imamah, maka pengikutnya, penerusnya, generasi berikutnya adalah para ulama juga pakai imamah. Pantas kalau orang alim, kalau orang apa? Alim. Na'am ma sara syi'aran lil ulama yundabu lahum labsuhu. Kalau itu merupakan syiar bagi para ulama nganggo imamah, maka hukumnya sunnah. Lah ulama itu kenapa kok diperintahkan pakai imamah? Karena supaya tahu bagaimana model bentuk ukuran imamah yang dipakai oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang apa? Sunnahnya itu ada apa ya, ujungnya, paham ya? Jadi ujung yang ngelember seperti ini termasuk. Lah kita tahu kalau itu Nabi makainya seperti itu dari siapa? Dari para ulama. Jadi ulama itu juga diperkenankan pakai imamah, tujuannya linashril ilmi, karena untuk menyebarkan apa? Ilmu. Ulama loh ya. Artinya ada kewenangan di situ. Liyu'rafu ma'aradhaha, untuk memberitahukan ma'aradhaha, sesuatu yang tidak sesuai. Artinya kalau kamu bukan funnya di sini, bukan ilmunya di sini, jangan gampang-gampang pakai pakaian ulama. Itu di I'anah seperti itu, di I'anah Thalibin. Nah, ayo hati-hati nih, aku mau. Saya punya teman waktu itu, ketika taklim di Yaman. Ketika ngaji di Yaman itu punya teman dari Thailand, daerah
Bangkok tapi dia itu kumpulnya sama Fatani. Fatani itu daerah Thailand sing Melayu gitu. Dan rata-rata muslim terbesar di Thailand itu Fatani. Namanya Romdon kalau itu. Dia itu karena terbiasa. Sekali lagi karena terbiasa ngaji sama saya. Dia pakai imamah setiap hari, sholat, taklim pakai imamah. Siapa mantan musisi dulu yang pakai imamah itu? Gitaris dulu. Siapa? Ustadz siapa itu? Jogjawi itu loh, siapa? Tahu ya? Sing gitaris dulu terus pakai. Ya kayak gitu, modelnya dia tuh kayak gitu. Gemuk, pakai imamah sama, jenggotnya. Ngaji. Ketika ngaji, guru saya bilang gini, ngaji ya anak thalibul maut. Fatul mu'min. Man labisal imamata laisa aliman fahuwa makruh. Siapa orang pakai imamah, dia tidak alim, maka makruh. Sampai dia tanya, makruh Ustaz? Aywa makruh. Makruh Ustaz? Aywa makruh. Iya makruh, iya. Sampai diulangi 3 kali. Besok ngaji dia nggak pakai imamah. Tak tanya, Ramadan, wen imamah hakku. Mana imamahmu? Lastu aliman, aku tidak wong alim. Jadi saking hati-hati ini deh, sadar. Artinya gak gampang kita pakai simbol para ulama. Kalau kita emang divannya enggak apa-apa, silakan. Tapi andai kata tidak ulama pun terlepas daripada itu, jenengan pin make, maka kunci utamanya adalah iqtidaan bin Nabi, melok kanjeng Nabi. Pakai ali-ali, pakai ake, pakai apapun, sama nyapa kok pakai cincin, pakai ake, sama pakai ini kenapa? Ya karena Nabi pernah pakai cincin atau ake, sudah beres. Nggak usah cerita oh iki aku lek gawe iki, lek pas luwe kudu mangan. Nah, ini jenenge nambah. Lek gawe cincin iki lek keluwen iki lho, aku kudu mangan. Jare kancane Mas ya gak gawe cincin lek keluwen kudu mangan. Ngoten ya. Ini cocok nambah-nambahi. Lek nambah-nambahi ki sing sing hati-hatine adalah kalau kita pakai imamah berarti kita ikut kebiasaan Nabi pakai imamah. Naik level lagi, kalau kita nggak pakai imamah, saya malu karena saya tidak punya ilmu. Tapi tidak apa-apa, namanya sunnah min sunanil adah, min sunanil apa? Adah. Saya sesekali pakai imamah. Kalau di rumah, kalau maulid itu pakai imamah saya. Ya iktidaan bin Nabi walau lastu aliman, walaupun aku bukan orang alim, tapi saya pakai imamah dalam satu waktu niat melok pakaiannya kanjeng Nabi. Seperti itu ya. Karena resikonya kalau sampai kita pakai imamah niatnya apa sih, nipu orang itu tadi dalam sholat saya baca ayatnya surat Al-An'am juz 8. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Siapa orang yang berani-berani melakukan kezaliman, kezalimannya berupa apa? Liyudillan nasa bighairi ilm, menyesatkan manusia tanpa punya ilmu. Ya gue mau nganggo imamah cek dikira wong alim, nganggo imamah cek dikira wong soleh, lagi bahaya. Tambah bahaya. Nah, itu namanya watu syai' laisa fi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka bagaimana? Dikatakan dalam Al-Qur'an zalim. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. A'udzubillahi min dzalik. Allah tidak akan memberikan arahan hidayah kepada orang-orang yang senantiasa berlaku zalim. Jadi kita harus pahami betul tentang imamah. Terus ada hadis lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, pakailah imamah. Perintahkan seperti itu. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena para malaikat itu menggunakan imam. Makanya akeh wong iku meneng-meneng teko ato kelambi putih ke imamah, jangan-jangan malaikat. Padahal enggak tahu langsung malah malaikat. Ternyata ada hadisnya mengatakan bahwasanya fa'inal malaikata ta'ammamat, malaikat itu ya senengan yang nganggo napa imam. Saya pernah itu anak kecil itu
Pas delok Dragon Ball. Dilalai orang Piccolo. Semerap ya. Piccolo. Semerap ya. Biar musuhnya Son Goku. Saya koncoan Piccolo nih, kayak imam. Itu ulama ya. Ini pertanyaan Anda saya pikir. Utawa ini malaikat. Soalnya Piccolo nganggo semerap ya. Ya sing ngoten lah. Ya suku guyonane ngoten, guyonane ngoten. Pokoknya jenengan lek niat imamah berarti iktidaan bin nabi. Saya pakai ini ake atau ali-ali, apa sampean gaya ali-ali? Iktidaan bin nabi. Ada orang yang gatel, nganggo ini gatel. Apakah cincin itu meninggalkan kesunahan? Tidak, itu minas sunnanil adah, karena sunnah yang jadi kebiasaan. Aman udah. Terus sampean gak nglakoni sunnah. Terus di antara warna-warna yang disukai Nabi ada beberapa riwayat ya. Jenengan kalau milih pakaian pernak-pernik keindahan panjenengan khususnya kanggo salat itu ada 4 atau 5 warna yang biasa dipakai Nabi. Artinya yang paling umum 4. Yang paling umum apa? 4, yaitu al-abyad, warna putih. Kemudian al-ahmar, merah. Kemudian al-asfar, kuning. Terus kemudian al-akhdar, hijau. Ini pakaian-pakaian yang sering dipakai Nabi. Jadi ibu-ibu jangan ingin membahas pakaian, kalau bisa di antara warna ini. Putih, apalagi merah, kuning sama hijau. Ada lagi hitam. Satu riwayat mengatakan Nabi ketika Fathul Makkah, ini Fathul Makkah, hadisnya sahih an Jabir, sahabat Jabir. Nabi ketika Fathul Makkah memakai imamah berwarna hitam. Imamah berwarna apa? Hitam. Berarti sesuatu yang dipakai Nabi berarti termasuk bagian daripada sesuatu yang disukai Nabi. Karena Nabi tidak akan memakai sesuatu yang Nabi tidak suka. Ada satu riwayat Nabi tidak suka bawang putih. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Saum. Karena apa? Bawang putih itu baunya menyengat, ngatuh ke malaikat. Apakah orang yang makan bawang putih terus gak melok Nabi? Tidak. Karena min sunanil ada. Ini kebiasaan apa Nabi. Saya pernah ngaji ketika di Mekah itu. Mekah Madinah saya 1 bulan. Saya buat ngaji. Kemudian kebetulan ngaji ke Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Maliki al-Alawi al-Maliki Rusaifah. Waktu itu beliau menjelaskan hadis tentang akik. Tentang apa? Akik. Akik yang dipakai Nabi. Nah, ini sudah tak jelaskan ini warna-warnanya termasuk di antara. Waktu itu beliau jelaskan 3 kan. 1 warna putih. Kebetulan ada orang Yaman yang juga ngaji, orang sepuh. Nah, kalau ingin akik Yaman ini ahlinya, beliau mengatakan 1 warna putih, nomor 2 kuning, nomor 3 merah. Beliau jelaskan. Lah kebetulan saya pakai ali-ali akik ini warna merah. Warna merah tak taruh sebelah kiri. Bangga saya, alhamdulillah. Berarti ya salah satu warna yang disenengi Nabi. Tapi ngaji ini gak tutup. Ngaji ini gak nutup gini. Nabi kalau pakai akik itu taruh di kanan. Nah, saya pakai taruh kiri itu karena di kanan gak cukup. Tak taruh kiri. Aduh, Nabi taruh kiri, taruh kanan, tak lepas. Tak paksa masuk ke kanan. Dilanya setelah masuk, Sayyid Ahmad menjelaskan, tapi jangan nyalahkan yang pakai di kiri. Nabi juga pernah pakai di kiri. Astagfirullah. Lagi ngaji sing gurung tutup langsung itu sorowe saya, sulitnya saya tak lepas lecet. Iki dalam hati saya, ini lek ngaji gurung tutup terus paham ya? Jadi setelah Nabi pakai kanan, terus jeda ya si takut-takut, terus terakhir beliau nutup. Tapi jangan nyalahkan yang pakai kiri. Kenapa? Karena Nabi juga pernah pakai ali-ali pakai tangan apa? Di tangan kiri, ya Allah. Jadi sekali lagi warna-warna seperti ini. Hitam, ojo pas ngangge hitam terus Syiah ini, ojo ngono, repot ya, paham ya?
Karena ada satu itu, kenapa kok pakai hitam? Nabi di Fathul Makkah pernah pakai imamah apa warna hitam. Kalau jenengan paham ada satu torekoh namanya Rifai, torekoh Rifaiyah, Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu identik dengan warna hitam. Identik dengan warna apa? Hitam. Syekh Ahmad Rifai itu seneng pakaian hitam. Apalagi kalau semua orangnya putih ya, pakai hitam itu tambah cocok. Lek wong ireng, aku ireng tambah gak ketok tapi iki ana wong ya gak. Paham ya? Kalau orangnya putih pakai hitam itu cocok banget. Ini menyesuaikan kita lah. Jadi pakaian apapun warnanya, sing penting diniati likos ditajamul, niat berhias melok sunai Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Betul-betul? Cukup? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad